Alhamdulillah untungnya saya dulu nggak ngajak-ngajak. Karena mohon maaf ada itu seminar-seminar yang ngajak-ngajak orang untuk utang gitu kan. Ada kan? Itu kalau di dalam hukum Islam dia harus meluruskan ke semua orang yang pernah mendengar itu. Ngeri itu. Untung saya nggak ikut gitu. Alhamdulillah. Maka saya melakukan ini semua adalah ini pertobatan saya. Ini yang saya lakukan. Ini. Walaupun semua ini saya lakukan, entah apakah bisa menghapus dosa itu apa tidak, karena luar biasa. Begitu beratnya Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu semuanya catat, silahkan catat ayat-ayat tentang riba, yaitu Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279. Silahkan catat itu. Nanti dibuka nanti terjemahnya, nggak apa-apa, buka terjemahnya. Ini. Karena apa di situ di ayat 275 Al-Baqarah dikatakan di awal ayatnya, di awal ayat saja dikatakan apa? Dikatakan tidak akan, yaitu orang-orang alladzina ya'kuluna riba, yaitu alladzina, yaitu orang-orang ya'kuluna riba, yaitu mereka yang memakan riba. Layakumuna, mereka tidak dapat berdiri illa kecuali kama, seperti yakumul ladzina yatahabbathu syaitanu minal mas. Mereka tidak dapat berdiri nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat. Dia tidak dapat berdiri melainkan kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila ini. Nanti kita berdiri tegak saja di hadapan, berdiri tegak saja tidak mampu, berjalan tegak tidak mampu. Kita itu nanti seperti orang gila yang kemasukan setan, berdiri jatuh dan lain sebagainya. Ini kondisi kita nanti ketika dibangkitkan, kita belum sempat tobat riba di dalam kehidupan ini. Ini yang pertama. Yang ngerinya, ayat 275 Al-Baqarah, ayat akhirnya ini yang paling mengerikan ini. Di bagian ayat yang terakhir, ya Allah mengatakan apa? Allah mengatakan siapa saja orang yang sudah mendapatkan pengetahuan tentang riba, kemudian dia kok tidak mau bertobat, dia tetap melakukan riba, dia terus meneruskan ribanya, maka Allah katakan dia itu sebagai apa? Ashabun nar, hum fiha khalidun. Ashabun nar, dia adalah menjadi ahli-ahlinya neraka, menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dia akan kekal selama-lamanya di sini. Bapak Ibu, kita bagi orang Islam punya keyakinan bahwa yang namanya dosa yang paling besar itu adalah syirik. Betul apa tidak? Dosa syirik menyebabkan orang masuk neraka kekal selama-lamanya, tidak ada pertolongan sama sekali, seumur hidup selama-lamanya sampai kapanpun masuk neraka tidak ada pertolongan. Itu orang yang dosa syirik. Tetapi dosa riba di dalam ayat ini ternyata dikatakan juga bahwa orang yang terlibat riba kemudian dia tidak mau meninggalkan, dia masih mau melakukan sampai kemudian dia mati. Apa kata Allah? Tadi ashabun nar, dia akan jadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dia itu akan selama-lamanya di dalam neraka. Berarti setara dengan dosa syirik. Lah kenapa kok bisa seperti itu? Ayat berikutnya sebagai penjelasan. 276 Al-Baqarah dijelaskan di situ. Apa penjelasannya di situ? Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Wallahu, dan sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai kulla, setiap kafarin, kekafiran. Jadi orang yang berbuat riba, orang yang terlibat riba oleh Allah dikatakan kafir. Oh, itu sebabnya. Berarti kalau kita sudah tahu itu riba, kemudian kita tidak bertobat, terus sholatnya bagaimana? Tidak dihitung.
terus hajinya enggak dihitung, terus sholat malamnya enggak ada pahala, terus tahajudnya enggak ada pahala, duhanya enggak ada nilainya, baca Qur'annya tidak ada nilainya sama sekali, karena Allah menyebut kita kafir. Maka harus kita bagi yang masih terlibat, kemudian kepingin agar kita diampuni oleh Allah, segeralah bertobat. Tobat itu tidak harus langsung lunas, Pak. Tobat itu tidak perlu nunggu lunas, karena Allah itu tahu seandainya kita mampu lunasi, pasti kita lunasi kok. Tapi sekarang saya baru bisanya bertobat dulu, lunasnya saya belum bisa. Tidak apa-apa, karena Allah itu maha tahu. Ini enggak masalah. Ini. Jadi ini luar biasa dosanya, Pak. Apalagi di ayat 278 dan 279, di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ilam taf'alu fa'dadu biharbi minallahi wa rasulih. Fa ilam taf'alu, dan siapa yang tidak melakukan, yaitu meninggalkan riba, fa'dadu biharbi minallahi wa rasulih, maka katakan, sampaikan kepada orang-orang itu yang ngeyel itu. Allah katakan, sampaikan kepada orang-orang itu, wallahu la yuhibbu kulla kafarin, wallahu apa? Innallaha apa? Fa ilam taf'alu fa'dadu biharbi minallahi wa rasulih. Sampaikan pada orang itu bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi dia. Allah dan Rasulnya yang akan menghancurkan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Sampaikan. Al-Quran menyatakan, sampaikan kepada orang-orang itu, orang-orang yang sudah tahu itu riba, kemudian dia tidak mau meninggalkan. Fadanu biharbi minallahi wa rasulih, dijadikan musuh oleh Allah dan Rasulnya. Lah kita hidup di dunia, Pak. Ini dunia, ini bumi, semuanya ciptaan Allah. Lah kita kok dimusuhi oleh Sang Pencipta? Mau seperti apa? Oh pantes kehidupan saya itu kacau terus. Oh pantes setiap hari datang masalah silih berganti. Oh pantes kehidupan saya tidak pernah tenang. Oh pantes keluarga saya itu sering ribut. Oh pantes, dan lain sebagainya, hal-hal yang membuat kita kacau. Ini, Pak. Karena apa? Ayatnya ada. Di ayat terakhir itu disertakan itu tadi. Bagi orang-orang yang tidak mau meninggalkan riba, Allah sampaikan kalau Allah dan Rasulnya yang akan memerangi. Ini luar biasa. Maka di sini kita itu harus bertobat. Tobat tidak perlu nunggu lunas. Tobat bisa dilakukan kapan? Saat ini, sekarang juga kita bisa bertobat, Bapak Ibu. Maka insya Allah ketika detik ini kita semuanya bertobat, detik ini kita diambil nyawanya oleh Allah, insya Allah diampunkan dosa kita. Nah, tapi ribanya belum selesai. Allah Maha Tahu. Ini Allah Maha Tahu. Ini bersihkan diri. Maka apa? Sebelum kita itu banyak melakukan berbagai macam strategi, cara. Ya. Yang pertama, bersihkan dulu diri kita. Kita itu ahli maksiat, dosanya banyak, maka perbanyak riyadhahnya, perbanyak tadi pembersihan diri, bertobat kepada Allah. Ini bagaimana kita itu mau dimudahkan kalau kita melakukan dosa besar, diantaranya adalah riba. Bersihkan diri, bersihkan keluarga, bersihkan lingkungan kerja. Bersihkan keluarga, jangan cuma peduli diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah sudah perintahkan, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, dijaga dirimu, wa ahlikum, dan ahli keluargamu, nar, dari api neraka. Itu adalah kewajiban kita. Tapi ketika kita terlibat riba, mohon maaf ini, ketika kita terlibat riba, kita ambil uang riba itu, kita kasih makan istri kita kasih makan anak kita, berarti itu dari sesuatu yang haram. Nah, maka mulai saat ini kita berusaha berikan sesuatu yang bersih untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Jadi pastikan bahwa rezeki itu adalah rezeki yang bersih, bukan rezeki dari riba. Jadi bersihkan lingkungan kerja bagi yang punya karyawan dan lain sebagainya. Jangan biarkan itu karyawannya, karena ketika seorang itu punya karyawan, maka karyawan itu adalah di dalam kekuasaannya, maka wajib baginya untuk memastikan bahwa karyawannya melakukan
misalkan sholat, meninggalkan, katakanlah kalau ada karyawannya misalkan mabuk-mabukan dan lain sebagainya, wajib menegur. Ini adalah kewajiban seorang pemimpin. Mohon maaf, kadang-kadang ada bos itu gak peduli karyawannya seperti apa, urusanmu, di sana di luar terserah kamu, yang penting kamu kerjanya beres. Padahal itu membuat apa? Itu membuat lingkungan kerja kita tidak akan pernah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya selalu sampaikan ketika di dalam organisasi, bahkan di dalam organisasi karena namanya orang banyak, itu misalkan kayak di sekolah dan lain sebagainya. Ketika banyak orang, kadang-kadang ada yang namanya guru satu ngepro, nanti guru yang lain ngepro ke sana sendiri, di belakang ngomongin temennya gitu. Kadang seperti itu apa tidak? Ada nggak seperti itu dalam organisasi? Ada. Maka selalu saya sampaikan, jangan sampai ada yang seperti itu. Jangan sampai ada yang ngomong temennya di belakang. Karena apa? Ketika kamu melakukan seperti itu, maka Allah akan menunda. Allah itu tidak akan menurunkan rahmat di dalam kegiatan organisasi kita, di dalam tempat usaha kita.